Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya ya. Mohon maaf ini ada telat, saya buka roomnya tadi lumayan susah juga untuk membuka akses di e-learningnya. Nanti akan saya coba cek di e-learning di pertemuan, setelah pertemuannya, setelah pemaparan materi. Kalau misalnya ada yang belum terdata, kalian langsung sebutkan saja, nanti saya update langsung. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang ada di pertemuan 13. Kalau pertemuan 14-nya kan berisi mengenai waktu presentasi, tugas besarnya ya. Nanti juga tugas besarnya akan saya berikan informasi mengenai deadline-nya, kapan pengumpulannya dan seterusnya. Nah, untuk materinya ini sebagai perluasan wawasan saja berkaitan dengan widget-widget yang lumayan sering digunakan dan bisa dikatakan cukup relevan juga untuk dipelajari di tahun ini, di 2022. Adapun mengenai widget-widgetnya apa saja, ini bisa dilihat di layar. Ada GetX, ada provider, ada share preference, ada HTTP, ada URL launcher, ada animation, ada property icons, Google Font, collection, crypto, dan lain-lain. Jadi memang di sini tidak akan saya praktikkan satu-satu karena memang ada keterbatasan dalam artian di sini tidak cukup waktu untuk mempraktikkan satu-satu. Secara materinya saya berikan sampel code-nya, logiknya, sederhananya saya akan coba jelaskan mengenai dokumen resminya, serta ada beberapa video referensi yang saya tautkan juga di situ. Kalian pelajari mandiri di rumah. Jika kalian memang tertarik di beberapa widget yang muncul di sini, silakan kalian bisa baca dokumentasi resminya yang ada di pub.dev. List dari widget yang ditampilkan di sini kurang lebih memang yang cukup populer. Ada beberapa perusahaan juga yang memang bukan menjadi syarat ya, tetapi lebih disukai jika kalian menguasai beberapa widget yang ada di sini. Terutama misalnya untuk masalah GetX dan juga provider, saya preference sama HTTP atau HTTP. Itu merupakan salah satu widget yang sering digunakan dan bisa menjadi nilai lebih jika kalian memang menguasai yang tadi sudah disebutkan. Jadi di sini sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan tampilan. Widget yang digunakan di sini itu ada beberapa yang dengan protokol, bagian state management, ada juga penyimpanan database lokal, data lokal, dan juga ada navigator manajemen. Jadi banyak ya, tidak melulu berkaitan dengan sebuah tampilan. Kita akan bahas satu-satu beserta referensinya, serta saya akan coba sedikit memutar videonya mungkin ya, kalau memang videonya pendek, dan sedikit menjelaskan maksud dari setiap widget yang ada di sini. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Di sini namanya GetX. Ada yang nyebutnya Get, ada juga yang bilangnya Get Navigator, ada juga GetX. Jadi banyak sebutannya untuk si widget ini atau library ini. Tetapi pada intinya si GetX itu sendiri bisa dikatakan sebagai sebuah package yang biasanya digunakan untuk masalah root management, terutama untuk state managementnya juga. Sebetulnya tidak hanya root management dan state management saja, si GetX ini juga dia bisa untuk melakukan internationalization. Ini berkaitan dengan data bahasa, jadi berkaitan dengan localize-nya. Ini bisa langsung dilakukan di library tersebut atau di widget tersebut.
Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan sebuah fitur translasi atau penerjemahan, ini bisa menggunakan ini nih. Di situ nanti tinggal kalian ketikkan salah satu bahasa yang didukung oleh GetX. Nanti ketika ada perubahan konfigurasi untuk lokalnya atau istilahnya untuk bahasanya, nah nanti dia akan berubah juga disesuaikan dengan bahasa yang tentu saja disupport oleh si GetX. Dilihat dari populasinya ini 5 ribuan untuk lainnya, dan juga untuk platform yang supportnya tentu saja untuk Flutter ya Android, iOS, dan juga web itu sudah pasti ya. Kalau di sini berkaitan dengan Linux, macOS sama Windows, ini maksudnya operating system yang mendevelop si Flutternya. Jadi nggak ada masalah mau dijalankan di macOS, mau di Windows maupun di Linux, si GetX ini itu udah berfungsi dengan cukup baik. Outputnya untuk yang platform mobile untuk Android dan iOS juga dia udah bisa. Web ya sama juga, dia udah bisa digunakan. Jadi intinya di sini semuanya tidak ada masalah dan berjalan cukup baik. Ini salah satu contoh yang menjadi hal yang cukup diminati. Kenapa kok orang mengambil si library atau widget GetX itu sendiri? Di sini ada beberapa sampel. Saya coba zoom. Yang pertama di sini untuk navigasi. Untuk navigasi dia cukup mudah. Jadi yang biasanya kita menggunakan basic dari bawaan si Flutter menggunakan navigator push, navigator replace, atau istilahnya ada push root atau push by name yang kayak gitu ya. Ini cukup mudah jika kita menggunakan widget GetX. Di sini cukup panggilnya menggunakan get titik langsung ke halaman atau widget yang kita inginkan. Itu cukup lebih simpel, cukup lebih mudah untuk diingat dan diimplementasikan. Selain itu, untuk menampilkan snack bar juga, kalau biasanya kita lumayan ribet, bisa dicoba dicek lagi ya di bagian materi menu dialog. Nah di situ kan kalau bikin snack bar lebih dari satu baris tuh panjang banget. Nah di sini cukup pakai 2 baris saja menggunakan get titik snack bar, get snack bar, ini pesannya, dan juga di sini untuk menampilkan dialognya get default dialog titelnya apa. Jadi dia sebetulnya sudah mengcover untuk pembuatan snack barnya, dialognya, dan juga button sheet-nya. Jadi ini memudahkan kita kalau kita ingin menampilkan informasi dalam bentuk snack bar. Nah, si GetX ini juga dia udah bisa memberikan simplified code-nya lah, gitu. Jadi yang lebih simpel dan juga yang lebih mudah untuk dimengerti setelah digunakan. Untuk state manager-nya juga di sini kalau yang biasanya menggunakan stateless dan juga stateful gitu ya, ini bisa menggunakan kayak gini. Misalnya ada variabel di sini ada sebetulnya misalnya 0 gitu ya untuk value awalnya, terus titik OBS, terus di sini ada OBX, terus text, terus ini ada com.string. Jadi nanti di-convert ke string untuk ditampilkan, dan value-nya ini akan terus update tergantung dari perubahan si variabel com-nya itu sendiri. Jadi caranya cukup kayak gini. Kalau misalnya sudah menggunakan ini, stateless dan juga stateful itu udah bisa diabaikan. Jadi yang paling dasar kalau kita sudah menggunakan stateless dan juga stateful, jika sudah bermain dengan library yang lain, nah itu jauh lebih mudah. Kita bisa coba tambahkan, konfigurasikan, dan kita tidak perlu direpotkan atau dipusingkan dengan yang namanya state manajemen dasar yang ada di Flutter menggunakan stateful atau stateless itu bisa sedikit diabaikan. Terus berikutnya untuk mengakses data dari satu instance ke another screen atau ya dari satu halaman ke halaman yang lain. Jadi cukup kayak gini, get, put, ini untuk si tujuannya ya. Terus di sini diambil menggunakan get find.
langsung bisa ditampilkan. Jadi cara dirinya tinggal menggunakan put saja, nanti datanya dimasukkan, dan di sini untuk mengambil data yang sudah dikirimkan menggunakan getFind. Biasanya kan kalau kita menggunakan cara yang manual, itu kan kita kirim variabelnya lewat konstruktor ya. Nah di sini kita bisa menggunakan getPut atau getFind untuk mengambil dan juga mengirimkan value atau data. Terus di sini untuk menyimpan value ke dalam storage, ini sih konsepnya hampir sama kayak yang server frame. Jadi dia menyimpan sebuah file yang sifatnya permanen, data yang sifatnya permanen. Fisiknya dia berupa pembuatan fisik. Di sini menggunakan get storage, di mana dia diinisialisasi dengan get storage biasa. Terus nanti di sininya kalau mau menuliskan value baru, tinggal ambil si objeknya, terus pilih atau pilih tuliskan write di sini untuk key-nya apa terserah, dan juga ini value-nya. Jadi kalau mau ngebaca tinggal box key. Nah kalau kayak gini berarti nanti kan yang disimpan di storage itu value-nya tulisan string value ya, jadi nanti dia akan menggunakan kayak gini. Ini juga udah disediakan oleh si GetX. Terus di bawahnya ini contoh untuk yang localization atau internationalization. Nah di sini untuk yang internationalization ini contohnya misalnya ada teks, terus di sini ada hello world, terus tambahin sedikit .tr untuk translasinya. Terus di sini tinggal get change local atau lokal gitu ya. Diubah misalnya jadi pt. Nanti si bagian ininya akan disesuaikan dan langsung berubah sesuai dengan bahasa yang di set di sini pt. Kurang lebih pt itu apa? Enggak apa itu. Intinya hello world ini berubah jadinya Hola Mundo gitu. Nah ini cukup memudahkan kalian kalau misalnya ingin mensupport lebih dari satu bahasa di aplikasi ini. Berikutnya di sini untuk perubahan tema juga cukup dimudahkan, tinggal get, terus di sini perubahan temanya, change temanya, langsung aja di sini kalau mau dibuat atau yang lain langsung di set. Itu juga langsung berubah secara keseluruhan yang ada di aplikasi. Terus validasi yang simpel-simpel juga disediakan. Contohnya di sini untuk validasi email, dia tinggal menggunakan getUtils.isEmail. Terus di sini value-nya, ini tanda-tanya ditanyain apakah itu sudah benar atau sesuai atau belum. Jika sesuai, mungkin di sini dilakukan validasi atau proses berikutnya. Jika tidak atau belum sesuai dengan format email, maka berikan pesan error. Kalau lebih seperti itu untuk si GetX-nya itu sendiri. Sekarang kita coba lihat di bagian dokumentasinya, di bagian link shortcut-nya atau GetX dokumentasinya. Nah di sini versi yang terbaru itu 4.6.1. Nah di sini ada sedikit aneh ya sebenarnya, namanya getX, tapi kalau di library-nya itu ditulisnya cuma get aja, X yang ada. Jadi ya ada kala ada yang seperti itu, kita ikutin ini aja kalau mau nambahin library-nya atau widgetnya, ya kita tambahinnya sesuai dengan namanya, yaitu get versi 4.6.1. Ini untuk dokumentasi resminya, bisa kalian lihat di situ, dan lebih lengkapnya lagi, tidak hanya yang tadi ada di slide, banyak ya di sini ada step management, ada rate management juga. Terus utility-nya ada internationalization yang tadi sudah dijelaskan, translasi dan lokal atau lokal match-nya itu juga sudah ada di situ, bisa tinggal kalian sesuaikan. Ada get connect, ada get page middleware dan seterusnya. Lumayan cukup banyak dan lengkap. Ya, jadi bisa kalian coba pelajari dengan baik. Untuk bahasanya di sini memang masih terbatas ya. Indonesia untungnya udah disupport. Tapi belum saya uji juga sih apakah sudah 100% sesuai atau belum, tapi yang minimal kita jauh lebih dimudahkan lah. Yang umum-umum kayak bahasa Inggris, Indonesia, Jepang, bahkan ada Korea juga, Rusia juga akan ada. Saya rasa udah lumayan cukup lah sebagai widget yang digunakan untuk translasi, plus voting, validasi dan seterusnya. Jadi cukup lengkap.
Ini boleh kalian gunakan. Publishernya dari getx.site yang memang dari getx itu sendiri. Baik lagi ke slide-nya. Sebelum ke bagian videonya, di sini ada contoh aplikasi yang menggunakan getx. Di sini aplikasinya aplikasi counter app atau yang nambah angka satu-satu gitu ya. Ketika itu kita coba buka. Nah, kurang lebih sih ini kayak gini ya. Saya coba sedikit. Nah, kayak gini lah. Misalnya dia ada class home, ini status widget, terus ini misalnya ada controller, ini terus get put yang akan memberikan sebuah initialization value gitu ya. Terus di sini cek, jadi ada form untuk memberikan value yang terus terupdate seperti yang tadi dicontohkan di slide. Nah, untuk bagian sininya dia diarahkan ke under get to, dinavigasikan. Jadi ketika ada button yang diklik masuk ke bagian undernya di sini, dan di sini control C-nya get find. Jadi dia sebetulnya kalau kayak gini value yang ada di C ini itu value-nya sama dengan yang ada di halaman home gitu. Jadi dia cara mengirimkannya lebih seperti itu, karena di sini dia udah melakukan put dan dia melakukan get find, jadi otomatis dia akan mencari dan value-nya intinya akan sama yang ada di halaman under dan juga yang ada di halaman home. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi mensinkronkan sebuah value dari dua halaman yang berbeda atau dua tampilan yang berbeda. Untuk videonya di sini saya ambil dari kebanyakan dari YouTube sih. Di situ nanti bisa kalian coba putar lagi sendiri sesuai dengan waktu luang kalian. Di sini sih menggunakan ya dari channelnya Easy Approach. Kurang lebih selama 40 menit yang nanti bisa kalian putar sendiri aja. Di sini lumayan lengkap, dimulai dari 0 sampai akhir, fitur-fitur apa saja yang ada di getx dan gimana cara penggunaannya. Jadi bisa kalian coba pelajari ya 1 jam, mungkin bisa dikatakan kalian lumayan paham dengan alur dari si getx itu sendiri. Terus terang kalau saya pribadi, saya juga masih menggunakan getx ini untuk navigasi rootnya. Jadi jauh lebih memudahkan dan jauh lebih simpel. Di code yang tadi juga, di sini meskipun dia menggunakan stateless, tetapi value-nya dia tetap bisa update, karena kalau udah menggunakan getx itu sudah tidak bergantung lagi mau stateless mau stateful, sama-sama value-nya bisa diupdate. Jadi bisa dinamis. Kita lanjutkan lagi ke widget berikutnya, yaitu provider. Nah, ini juga salah satu widget yang non UI, tapi paling sering ditanya dan paling sering digunakan. Ini berkaitan dengan yang namanya lazy loading, istilahnya itu lazy loading. Kalau misalnya kita ingin melakukan loading data secara sinkronus tentunya ya, dari sebuah database atau dari source API dan seterusnya. Katakanlah misalnya jumlah datanya itu ada 1000. Jangan sampai ketika kita masuk ke halaman dashboard kita harus nunggu dulu 1000 datanya harus keluar. Ini data yang bukan gambar. Jadi di sini tidak hanya gambar tapi berupa data secara keseluruhan lengkap. Nah, kalau kita nungguin harus 1000-nya di load sampai beres, otomatis kan nanti akan mengurangi performanya juga. Karena itu di sini disediakan lazy loading dengan menggunakan provider. Tujuannya kalau misalnya yang di loading baru 50, jadi akan diselesaikan secara background, dan nanti sisanya itu sambil dilakukan ketika kita bisa mengakses halaman atau fitur-fitur yang lain. Ini juga cukup penting dan cukup bisa diterapkan dengan baik. Hal yang sama dengan widget provider itu diantaranya ada yang namanya block pattern. Sebetulnya 11-12 sih mengatur masalah sinkronis data untuk lazy loading dan seterusnya. Cuma kalau saya pribadi sih
lebih menyukai menggunakan pendekatan dengan widget providernya, jauh lebih simpel dan jauh lebih mudah. Kalau misalnya perusahaan tempat kalian bekerja nanti, atau yang sekarang mungkin ada yang sedang bekerja juga, itu menggunakan blog, yang mau ke mau kalian harus ikuti, jadi disesuaikan. Intinya ini hanya salah satu alternatif saja untuk berinteraksi dengan data yang jumlahnya besar dan menerapkan proses asinkronus loading gitu. Provider ini juga bisa digunakan untuk optimasi real-time database ya. Kalau misalnya di Firebase kan kita setiap halaman misalnya menggunakan stream builder tuh. Nah, kita tahu sendiri yang namanya stream builder itu kan kalau datanya itu jumlahnya udah banyak, berarti kan dia akan mengeksternal, contohnya bisa ada 1000 data lah, berarti dia akan mengeksternal 1000 data tersebut. Kalau misalnya ada yang berubah, dia langsung ngecek terus langsung melakukan perubahannya. Kalau datanya kecil nggak masalah, tapi kalau datanya udah banyak, nah itu jadi masalah besar. Jadi caranya gimana? Mungkin kita bisa dapatkan list standarnya itu di awal saja. Jadi ketika masuk ke halaman tertentu, misalnya kita ngeload data yang terbaru semua, setelah itu jika ada halaman-halaman yang tidak dibutuhkan perubahan secara instan, maka ya udah kita cukup menggunakan data yang di load dari yang pertama tadi. Kalau misalnya memang data yang dibutuhkan untuk up to date seperti jumlah stok, pembeli, kayak gitu, ya mau nggak mau ya kita menggunakan streaming data. Jadi kalau misalnya kita contohnya misalnya update data akun kayak gitu kan agak jarang ya update datanya itu atau perubahan datanya, jadi kita bisa set untuk di standarnya ke false. Nah di provider ini bisa di set ke true atau false tergantung dari pilihan kita. Untuk dokumentasinya ini dari komputer juga sama banyak ya yang bisa dilakukan. Ada lagi itu yang dari filmnya itu sendiri, tapi yang di sini memang tidak bisa terlihat secara tampilan. Ini memang main politik dan dibaca semua data. Ya, kalian lihat aja cara penggunaannya. Nah ini juga namanya case notifier. Jadi ya hanya kaitan dengan sinkronus data aja, tapi step manajemen juga dia masuk. Contohnya misalnya ada sebuah variabel, nah variabel tersebut itu pengen dibaca sifatnya lokal atau sementara, tapi pengen dibaca di semua halaman. Kalau kita kan biasanya kemarin-kemarin untuk mendapatkan data tersebut kan harus dikirim-kirim ya dari satu halaman ke halaman lain. Nah, kalau menggunakan provider ini bisa saja dibikin di dalam suatu kelas atau dalam suatu metode, terus lakukan notifiernya. Nanti kapanpun kita membutuhkan value tersebut, baik di halaman A, B, C, kita bisa mendapatkan data yang sama. Ini tentu saja nampak yang namanya stateless maupun stateful. Jadi udah nggak ada urusan lagi dengan stateless dan stateful, udah menggunakan provider jauh lebih mudah. Kalau nggak salah juga ada beberapa teman kalian yang di UTS kemarin menggunakan provider. Itu secara lebih bagus. Cuma memang belum stable aja. Cuma artian kita belum bermain dengan database ya. Jadi ya, masih belum optimal menggunakan providernya. Kalau udah menggunakan database, apalagi menggunakan real-time database seperti Firebase dan seterusnya, providernya pasti terasa manfaatnya itu lumayan terasa besar lah gitu, karena ini berkaitan dengan data yang banyak. Kalau yang kecil-kecil sih kayaknya masih belum terasa, tapi kalau udah data yang besar, banyak, misalnya kalau data dari 1000 gitu, baru ketahuan manfaatnya. Terus untuk videonya di sini saya ambil juga dari YouTube, miliknya dari si channel ini. Untuk durasinya penjelasan simpel mengenai providernya sekitar 9 menit. Udah nanti bisa kalian putar aja sendiri ya di situ. Kalau untuk sampel plotnya ini saya ambil sampelnya seperti ini, saya ada zoom sedikit.
Pak, Ya. izin masuk Pak. Maaf, suaranya agak kurang jelas. Oh, kurang jelas. Iya Pak. Sekarang masih jelas nggak? Bentar ya, saya coba ini dulu. Atau teman-teman lain juga kurang jelas. Sekarang gimana? Jelas Pak sekarang. Mungkin jacknya ya. Oke, terima kasih untuk informasinya Pak. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi intinya kalau untuk yang provider itu berkaitan dengan state management serta asinkronus data dengan menggunakan teknologi atau teknik lazy. Selain itu juga untuk state managementnya ini ada contohnya ini ya. Di sini ada class person. Di situ ada konstruktornya, ada atributnya name dan juga age, umur. Di sini untuk bagian void main-nya dia dibungkus dulu menggunakan provider. Jadi sebelum run app-nya ke kelas utama atau widget utama, di sini providernya membungkus si widget tersebut dan menginisialisasi bahwa di sini ada sebuah objek person dengan nama Johan dan juga umurnya 25. Jadi si value ini bisa kita dapatkan di halaman My App dan turunannya. Jadi kalau diberinteraksi dengan halaman yang lain, kita tetap bisa mendapatkan value ini. Ini untuk state manajemennya ya. Contohnya di sini misalnya My App pemanggilan kayak gitu, ini dia arahkan lagi ke My Homepage. Dan di bagian My Homepage-nya juga di sini lagi-lagi stateless widget. Nah, untuk stateless widgetnya itu bisa dilihat di sini app bar-nya biasa ya. Nah, ini pemanggilannya kayak gini. Provider of person, terus di sini context name. Jadi meskipun udah masuk ke halaman my app terus ke my homepage, value dari si provider yang tadi itu udah bisa kita dapatkan. Cara manggilnya kayak gini, provider of, terus ini person, untuk tipe value, tipe datanya ya. Di sini tidak hanya tunggal, bisa berupa list maupun berupa suatu objek. Jadi banyak kondisi ya, contoh misalnya ingin load data semua, nah load data yang ada di database, ya kita di sini list of person misalnya kayak gitu semuanya. Kalau misalnya by kategori ya tambahin by kategori apa. Jadi kalau misalnya mau melakukan filter, contoh misalnya yang udah di kategori itu jumlahnya ada 50, sedangkan yang totalnya itu ada 1000. Jadi kan kalau pencarian, kalau udah kategorinya jelas, ya udah kita ambil dari yang 50 aja biar lebih mudah untuk di filternya, jangan dari yang 1000. Gitu udah kerasa tuh kalau misalnya data udah besar. Dan itu bisa di load sekali. Jadi contoh sebenarnya bisa terus-terusan ya, bisa terus-terusan di load di setiap halaman. Tetapi untuk optimasi kalau misalnya datanya itu perubahannya tidak terlalu banyak, ya kita bisa cukup meload sekali, nanti digunakan di halaman apapun yang kita inginkan. Cara memanggilnya kurang lebih hampir sama kayak gini, provider of apa, tinggal di sini value-nya apa, gitu. Jadi ini udah nggak ngelihat lagi stateless maupun stateful, di stateless juga dia udah bisa ke ambil datanya. Kalau ada perubahan juga dia tentu saja akan listener atau dia akan update sesuai dengan data yang terbaru. Itu untuk yang provider. Sekarang dilanjutkan lagi ke widget berikutnya yaitu set preference. Di sini tentu saja udah nggak asing ya dengan set preference ini. Ini memang defaultnya itu ada di native Android. Tapi jangan khawatir karena fungsional dari set preference itu sendiri sudah bisa diterapkan di Flutter dan sudah bisa berjalan di platform yang didukung oleh si Flutter itu sendiri seperti di iOS maupun di web. Jadi penggunaan set preference ini udah cukup mengglobal ya. Di iOS bisa, di Android bisa, tinggal kalian tambahkan saja library tersebut. Perbedaannya paling secara penyimpanan file fisiknya saja. Kalau di Android itu biasanya di package foldernya, kalau di iOS ya direktorinya berbeda. Itu aja sih. Konsepnya sama, .xml,
dia penyimpanan data file-nya. Dan untuk sampelnya seperti ini. Di sini ada import material plus import dari si set preference-nya itu sendiri. Masuk ke bagian void main-nya, terus ada material apps, scaffold, list button. Terus di sini ada on press increment counter, berarti masuk ke sini ya. Nah, di sini cara pemanggilannya ya kayak gini aja. Set preference, terus dibikin objeknya, karena dia sifatnya asynchronous juga, menggunakan await dan juga asynchronous. Terus ini get instant, diberikan nilai awalnya. Kalau misalnya mau ngambil data, ya tinggal kayak gini aja, preference, get int itu tipe datanya ya. Kalau memang integer ya integer, kalau string ya string. Di sini counter, ini tanda tanya kayak gini, sebetulnya dia mau nanya si value counter ini udah ada nggak di set preference. Jadi preference get in counternya itu udah ada nggak? Kalau misalnya belum ada atau tipenya atau value yang masih 0, jadi dia akan diberikan nilai awal 0. Tapi misalnya kalau udah ada, dia akan mengambil dari yang value yang sudah ada tersebut. Kalau masih 0, dia jadinya tambah 1. Terus ditampilkan ke layar, dan juga di sini akan mengupdate value yang baru untuk si preference counternya. Di sini kan get in untuk membaca data, sedangkan untuk mengupdate datanya menggunakan set in. Value-nya sama, key-nya sama, yaitu counter juga, dan value-nya diambil dari value yang baru yang ada di sini. Kurang lebih sih seperti itu logikanya, dan ini bisa berlangsung juga untuk yang step-up maupun step-full. Jangan lupa ketika kita menginstall atau kita melakukan clear data, set preference juga kalau bisa ikut dihapus untuk lebih mengamankan data besar di smartphone tersebut. Untuk videonya di sini sekitar 5 menitan, diambil dari channel si Robert ini. Ya cukuplah untuk mempelajari apa yang bisa dipelajari dari si set preference itu sendiri. Meskipun ini tahunnya lama 2019, sepertinya tidak terlalu berbeda jauh. Dan untuk dokumentasi resminya, kita lihat up to date-nya kapan, baru 11 jam yang lalu untuk versi 2.0.12, jadi masih cukup up to date ya, karena memang dia publisher-nya dari pelakanya itu sendiri, jadi cukup bisa dipercaya lah. Umurnya juga kemungkinan masih panjang. Kalau misalnya di sini update publish-nya itu 1 tahun yang lalu, nah itu ada kemungkinan dia udah mau deprecated, jadi dihilangkan saja atau jangan digunakan. Kita lanjutkan lagi ke widget berikutnya. Widget berikutnya adalah HTTP atau HTTP. Nah ini sebetulnya bukan URL ya, tapi lebih berkaitan dengan sebuah protokol yang digunakan untuk komunikasi client server dengan menggunakan API. Jadi di sini memang untuk mengakses HTTP resources atau ya resource yang diambil dari HTTP. Contohnya mungkin langsung saja dokumentasinya dulu. Dokumentasinya kurang lebihnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengambil data, katakanlah ingin mengambil data dari sebuah database gitu ya. Entah itu database-nya yang dibuatkan dalam bentuk API, API-nya atau menggunakan bahasa PHP atau menggunakan JavaScript dan lain sebagainya. Yang harus dilakukan yang kurang lebihnya kayak gini. Jadi misalnya ada URL API-nya apa, terus di sini ada respon code-nya, dia harus nunggu dulu, await juga. Ini post ya, kalau post berarti ya dia berarti mengirimkan suatu data. Ini datanya ada name-nya doodle, color-nya blue, ada pengecekan statusnya juga. Jadi sebelum mengirimkan dia harus ngecek statusnya juga, statusnya itu sedang on atau sedang up atau sedang down lah gitu. Jadi kalau misalnya sedang up ya tentu saja prosesnya bisa dilanjutkan, kalau misalnya sedang down ya pasti gagal atau ada kesalahan di sisi servernya.
Di sini respon satu squadnya kalau untuk mengirim data biasanya 200 atau 201. Terus kalau misalnya ada callback respon banyaknya, misalnya nanti hasilnya kalau berhasil menampilkan informasi atau pesan apa, nah ini bisa juga diambil. Kalau yang di bawah ini yang menggunakan read, yang biasanya yang paling simple untuk mengambil data atau value atau get data saja, tidak melakukan proses update atau insert data. Protokolnya cukup familiar juga. Di sini HTTP. Kalau di PHP ada, kalau di Java ya, di Android juga itu ada yang namanya HTTP Post, ada Volley yang kayak gitu. Ini kemungkinan sih namanya dimirip-miripin biar lebih mudah dan orang tuh tahu bahwa berkaitan dengan HTTP, berkaitan dengan interaksi, ambil data, respon yang diakses lewat API. And feature-based API for HTTP request. REST API lah. Untuk sampelnya ini diambil dari source GitHub ya, kurang lebih kayak gini lah. Importnya package tersebut atau widget tersebut menjadi HTTP. Terus di sini URL untuk mengambil datanya diambil dari API Books API yang disediakan oleh Google. Jadi tinggal masukin aja URL-nya googleapps.com/book/1 volumenya. Terus di sini query-nya masih query biasa ya, maksudnya ya melakukan data secara keseluruhan lah. Terus di sini melakukan pengecekan responnya dulu dari URL yang tadi. Kalau misalnya 200, artinya sedang berfungsi, servernya bisa mengembalikan data. Jadi di sini ditampung dulu pakai JSON respon, terus dia di-convert, di-decoding dulu, diubah jadi map dari JSON tersebut. Terus di sini hanya menampilkan jumlah item bukunya ada berapa. Jadi di sini responnya langsung diarahkan ke variabel atau item. Nanti di sini akan menampilkan jumlah bukunya ada berapa. Kalau misalnya responnya tidak sama dengan 200, misalnya sedang error atau sedang atau maintenance, dia akan menampilkan ditampilkan langsung satu scope-nya apa. Kalau untuk videonya di sini sekitar 9 menitan dari NetNinja. Nah, untuk NetNinja ini saya rekomendasikan juga nih bagi kalian yang ingin belajar lebih lengkap mengenai Flutter. Udah dari lama sebenarnya, tapi lumayan detail dan lumayan lengkap. Dari mulai beginner sampai yang advance-nya ada. Jadi boleh dikunjungi. Widget berikutnya yaitu URL Launcher. Seperti namanya, memang ini digunakan untuk memberikan aksi terhadap URL tertentu. Memang URL tersebut kan familiarnya berupa alamat suatu website dengan protokol HTTP misalnya kayak gitu ya. Tetapi kan kalau di native itu di Android ada yang namanya implicit intent yang kayak gitu. Nah ini kurang lebih hampir mirip. Jadi untuk membaca dari URI yang ada di beberapa aksi yang biasanya kita ketemu, misalnya kayak untuk mengirim email, telepon, link SMS dan seterusnya. Jadi si widget URL Launcher ini itu digunakan untuk mengakses atau mengeksekusi URL tersebut dengan tipe-tipe yang berbeda. Kalau yang website sudah pastinya ya, dia akan diarahkan ke browser. Kalau email nanti akan diarahkan ke aplikasi email yang terinstal di smartphone kita. Telepon yang langsung dilakukan pemanggilan, SMS juga sama langsung mengirimkan pesan dengan aplikasi pengirim pesan yang ada di smartphone. Ini berfungsi untuk yang iOS maupun yang Android. Kalau untuk yang web, saya rasa nggak terlalu bisa berfungsi maksimal sih ya. Mungkin yang URL webnya saja. Kalau untuk nomor telepon kan tidak bisa memanggil telepon pakai browser ya. Kecuali webnya memang dibuka di smartphone, itu mungkin bisa agak nyambung. Tetap menggunakan perangkat telepon untuk URI yang lainnya. Untuk shortcut-nya
Buat seperti ini dokumentasinya dia baru 11 jam yang lalu juga di sini. Memang di bawah langsung si Flutter-nya. Coba lihat videonya. Kalau video ini dari Flutter. Nah ini juga kalian boleh kunjungi channel tersebut di YouTube. Ini resmi dari Flutter-nya. Cukup menarik pemaparannya, singkat, padat, jelas. Istilahnya ini package of the week. Ada juga yang menyebutnya widget of the week. Ya, dua hal yang sama kalau di Flutter mah. Jadi package juga bisa berupa widget juga sama. Jadi ya dua hal yang hampir mirip lah, beririsan. Ini cukup banyak informasi-informasi yang menarik mengenai versi terbaru dan lain sebagainya. Kalian boleh kunjungi channel tersebut dan melakukan pembelajaran di channel tersebut ya. Untuk contoh logiknya, di sini yang menggunakan URL launcher. Ini misalnya bisa dilihat di layar. Di situ contohnya di sini ada URL-nya berupa web http public.package URL launcher, berarti ke alamat si dokumentasi URL launcher-nya. Terus di sini ada REST button, ketika diklik akan diarahkan ke launch URL. Launch URL-nya nanti dia akan melakukan validasi. Ini bisa dicek dulu menggunakan metode can launch. Can launch ini ya langsung dari URL launcher-nya untuk mengecek apakah URL tersebut valid atau enggak. Kalau misalnya bisa di launch, ya dia langsung akan melakukan eksekusi launch URL-nya. Ini tentu saja await ya. Dia biasanya nunggu dulu aksi dari user memilih browser yang mana yang diinginkan. Jika tidak bisa diakses atau ada yang salah atau user tidak memilih atau meng-cancel pemilihan aksinya, dia akan menampilkan ini. Kita lanjutkan. Yang berikutnya ini cukup menarik, namanya animation. Dari namanya aja udah jelas. Di sini ini salah satu widget yang memang erat kaitannya dengan UI atau UX, berkaitan dengan sebuah perpindahan atau movement dari elemen-elemen yang ada di widget. Tujuannya ingin memudahkan sekaligus memberikan tampilan yang lebih menarik dari aplikasi yang dibuat. Biasanya kalau user awal atau user yang orientasinya itu ke tampilannya dulu, animasi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Tapi perlu diingatkan bahwa di animasi juga jangan sampai semua aksi itu dibikin animasi. Jadi gunakan yang dirasa perlu saja. Terlalu banyak animasi juga tidak terlalu bagus atau bikin aplikasinya jadi buruk ya. Buruk dalam artian karena orang tuh kalau misalnya ngeliat aplikasi yang terlalu banyak animasinya, biasanya matanya akan cepat lelah, biasanya kayak gitu. Untuk impresi awal mungkin ya bagus, tapi lama-kelamaan pasti dia akan jenuh dan juga akan cepat lelah juga membuat aplikasinya. Biasanya digunakannya untuk perpindahan halaman atau aksi yang memang cukup disoroti. Ini dokumentasinya, kita lihat dulu. 2 bulan yang lalu di update-nya, dan memang publishernya dari Flutter-nya itu sendiri. Bisa ngapain aja, banyak. Ini saya coba zoom. Kalau untuk yang bisa dilakukan si widget animation ini, bisa melakukan container transform. Jadi kontainernya bisa dilakukan perpindahan yang lebih smooth, kayak di sini mungkin kalian lihat. Misalnya yang satu ini dari card ke detail page, jadinya kayak gini. Yang lebih menarik kan ya mungkin bisa dilihat. Kalau yang kedua di sini dari list item ke detail page, jadi kayak gitu. Ini juga sama dari floating action button ke detail page. Ya boleh kalian tambahkan, tapi jangan terlalu banyak sih. Yang diperlukan saja atau yang memang membutuhkan daya tarik tertentu. Terus bisa melakukan share axis juga. Di sini sebetulnya untuk urutan x axis dan juga y axisnya ya. Yang pertama di sini x axis nih, dia dari horizontal. Kalau yang y axis dia yang vertikalnya. Ini kalau yang z axis dia kayak
ngezoom kayak gitu ya. Jadi terus ada fade through, ini lebih ke ada yang sedikit menghilang kayak gitu ya, fade in fade out kayak gitu. Ini untuk slow motionnya bisa kalian lihat aja di sini. Jadi kayak ada yang menghilang, ada yang muncul gitu. Ini untuk fade-nya juga bisa diterapkan di manapun yang kita inginkan. Misalnya untuk yang pertama disimpan untuk yang dialog, jadi munculin kalendernya nggak tiba-tiba langsung muncul aja, jadi kayak sedikit animasi fade ke depan lah gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tinggal kalian gunakan saja dan kombinasikan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalau yang menurut saya yang terbaik atau yang menarik itu yang di bagian ini, container transforming. Jadi di situ kita bisa bermain gimana caranya melakukan perpindahan dari satu tampilan widget ke widget yang lain. Memang identiknya di sini ada data yang sama ya, biar lebih melihat perubahannya itu jauh lebih smooth. Contohnya yang sebelah kiri ini yang nomor 1. Jadi memang strukturnya kalau misalnya di situ di cut-nya itu dominan dari gambarnya, nanti ketika masuk ke detail pack-nya juga gambarnya dominan. Jadi seolah kayak yang membesar dan melengkapi data yang lebih lengkap, ada informasi yang lebih lengkap. Saya terlalu jauh. Untuk videonya di sini dari Flutter juga, tapi di sini cukup singkat, hanya sebagai pengantar saja sekitar 1 menitan, di mana di situ cara pemanggilan konsepnya dan seterusnya. Jadi kalau mau lebih detailnya ya kalian boleh kunjungi dokumentasinya, atau misalnya di sini nggak ada ya. Oh ini untuk mempelajari lebih lanjutnya kalian klik aja di sini. Sampel logiknya kalau dari kode sederhananya ini bukan langsung jadi sih sebenarnya, ini masih ke wadahnya aja. Jadi kalau untuk yang kontainer yang berubah itu ya kita harus buat kurang lebih jadi 2 jenis kontainer. Di sini untuk close buildernya kayak gimana, nanti kalau nutupnya kayak gimana tampilannya. Kalau yang ketika dibuka tampilan apa yang harus ditampilkan, ini misalnya perbedaannya cuma dari teksnya aja. Kalau ini small widget, ini big screen misalnya seperti itu. Dan ini kalau misalnya digunakan ya bisa terlihat perbedaannya apa. Kalau mau yang lebih lengkapnya langsung bukan di file ininya sih, langsung di projectnya aja sih, bagian animation. Kayaknya di private ya, nggak kelihatan. Ya pokoknya dia dicek aja deh dari sini. Si Lucian ujung. Terus berikutnya di sini Cupertino icons, ini mah nggak usah ditambahin widgetnya atau library-nya ke prospek YAML ya, karena ini biasanya sudah ada ketika kalian membuat sebuah project Flutter atau project baru. Cuma Cupertino icon ini adalah kumpulan dari icon-icon yang memang digunakan untuk iOS. Jadi di sini kita kadang-kala terlalu nyaman menggunakan icon yang ada di material. Padahal kalau misalnya dilihat dari icon-icon yang disediakan oleh Cupertino Design itu sendiri, iconnya cukup beragam dan jauh lebih menarik kalau menurut saya pribadi ya. Karena kalau untuk yang material itu kebanyakan terlalu mengikut, menudut, dan wajib-wajib di step ujungnya. Kalau yang di iOS ini atau yang Cupertino ini dia biasanya lebih membulat atau ada lengkungan-lengkungan di step sebelumnya, jauh lebih bagus kalau menurut saya pribadi. Jadi silakan bisa kalian manfaatkan dengan maksimal si Cupertino icons yang disediakan. Ini contohnya saja, kurang lebihnya ada kayak gini lah. Untuk code-nya, shortcode dokumentasinya atau videonya bisa kalian klik aja di sini, tidak terlalu menarik juga, jadi ya bisa kalian coba
lihat saja icon apa aja yang disupport dan gimana cara penggunanya. Cara penggunanya ya tinggal panggil aja icon, otomatis kan itu udah diimport ya di prospek yang udah ada. Jadi tinggal digunakan saja. Yang menarik lagi berkaitan dengan tampilan terutama teks yaitu berkaitan dengan Google Fonts. Dari namanya aja udah jelas bahwa ini adalah widget yang digunakan untuk styling dari sebuah huruf atau font. Nah, di sini sifatnya gratis, free to use. Daripada kalian membuat aplikasi tapi menggunakan huruf yang terlalu standar atau menggunakan huruf yang bagus tapi ilegal, lebih baik kalian coba tambahkan si widget atau package si Google Font itu sendiri yang memang di lisensinya di bawah Google dan digunakan untuk digunakan secara gratis gitu ya. Jadi bebas mau digunakan untuk aplikasi yang berbayar maupun yang gratis, itu kalian yang bebas menggunakannya dan juga legal. Langsung ke bagian shortcutnya aja mungkin atau di bagian dokumentasinya. Nah, di sini ada sedikit cara implementasinya. Di bagian Google Font-nya di sini kita mengubah dari yang McLaren jadi kayak gini, terus tinggal ubah kalau misalnya sekalian mau diubah jadi Google Font tapi yang lain, misalnya Lato, nah jadinya kayak gini. Dan mudahnya lagi, kalau kita menggunakan si Google Fonts ini, kita tidak harus mengimport satu-satu atau mendownload si .f fontnya dimasukin ke aset kayak gitu, nggak usah. Jadi kita cukup tambahin, terus sinkronisasikan, dan otomatis semua yang ada di Google Font tersebut bisa kita gunakan. Untuk fontnya apa saja, ini diambil dari fonts.google.com. Lumayan banyak ya. Di sini ada kategorinya juga, kategorinya dari akarnya mau dari serif atau dari apa gitu banyak. Jumlahnya sangat banyak. Kalau yang favorit yang sering digunakan misalnya kalau yang di materi Google kan material dari Google ya pasti Roboto ikut ke bawah juga. Ya lumayan. Gratisan kalian boleh gunakan. Poppins juga cukup populer, Poppins. Dan ini bukan cuma satu style aja ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Poppins, nah di sana banyak. Ada yang ketebalannya misalnya 100, ada yang 100 kali, extra light juga 200, dan sering sampai yang paling tebal. Jadi untuk satu font aja banyak kombinasi yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya mau lebih dari satu font, ya kalian tinggal scroll aja ke bawah. Di sini saya belum pernah ngitung sih ya, tapi kayaknya lebih dari ada mungkin sampai ratusan kayaknya. Soalnya scrollnya banyak banget, gitu. Sampai ke bawah juga udah habis. Lumayan lah digunakan. Nah, cuma asal jangan pakai yang kayak gini ya. Kalau yang kayak gini mah ya kitanya juga nggak ngerti, yang bacanya juga nggak ngerti gitu. Enggak, saya nggak tahu ini bahasa apa. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk penggunaan videonya atau video pemaparan mengenai Google Font-nya di sini diambil dari channelnya Abdul Aziz Ahwan. Simpelnya kayak gini sih mungkin ya. Jadi kalau mau ada perubahan yang biasanya menggunakan tekstil nah yang biasanya ini yang biasanya menggunakan stylenya tekstil terus font family yang kayak gini kan, sekarang bisa langsung aja stylenya dan langsung diambil dari Google Font. Montserrat, kembali di Montserrat gitu. Font size-nya berapa, warnanya apa, dan seterusnya. Kalau mau diubah ya tinggal ganti ininya. Alangkah lebih baiknya mungkin di sini dibuatkan custom fontnya dulu, custom style fontnya dulu. Nanti kalau misalnya ada perubahan tinggal ubah di bagian situ semua
font atau teks yang ada di aplikasi juga dia akan ikut berubah. Kalau sampel logiknya ini biasa yang masih belum digunakan, masuk ke sini, increment counter, text style. Nah ini paling di sini untuk stylenya itu bisa langsung ditembak kayak gini, Google Font misalnya dari Lato, font stylenya apa. Jadi Lato yang italic, kurang lebih seperti itu sih. Kalau mau yang lain tinggal Google Font, Oswald kayak gitu, cukup mudah. Tapi memang ditebakkannya ya ini di bagian styling text. Terus collection, ini juga widget yang simpel, tapi kalau misalnya datanya udah banyak dan diperlukan untuk melakukan filtering, ini lumayan berfungsi juga ya, atau manfaatnya lumayan besar. Namanya juga collection, berarti berkaitan dengan data yang lebih dari satu dan biasanya diambil untuk mencari kesamaannya atau melakukan prioritas untuk pengurutan, nilai tengah, dan seterusnya. Dokumentasinya dulu. Untuk dokumentasinya di sini memang ini bukan ketampilan ya, tapi lebih ke bagian logiknya saja sih. Di sini mungkin nggak ada contohnya sih, nggak ada sampel. Oke. Ini dari mana? Dari dart.dev. Jadi yang membuat collection ini dari si Dart-nya itu sendiri. Ini udah 11 bulan yang lalu ya, agak mulai riskan. Mungkin bisa dicek lagi apakah memang tidak ada perubahan yang cukup berarti di widget tersebut atau memang udah mau ditinggalkan. Tapi saya sih lebih cenderungnya memang udah nggak ada update lagi, karena ya kemampuannya yang memang cukup sederhana, cuma gitu aja. Untuk null safety juga dia udah ditambahkan. Jadi saya rasa sih bukan nggak populer ya, tapi ya memang tugasnya sudah tuntas dan batasannya sudah dilakukan dengan benar. Tidak ada pengembangan yang lebih lanjut lagi. Kayaknya memang mau dibatasi bagian collection ya udah. Gitu. Untuk langsung aja ke bagian contoh codingannya mungkin. Nah misalnya kayak gini, kita memiliki dua list, ada array of list A dan juga array of list B, atau variabel A dan juga variabel B. Itu bedanya kalau yang di A ya value-nya ada A, B, C, kalau yang di B ada A, D, dan juga B. Nah kita pengen nyari yang sama di antara dua array of list tersebut. Kalau misalnya kita nggak menggunakan collection, ya minimal kan kita harus melakukan nested loop dulu ya. For di dalam for dulu deh gitu, minimal ping A nya dulu di dalamnya baru ping B dibandingkan sesuai atau enggak dimasukkan ke array yang baru dan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan collection, cukup kayak gini aja, list equality dot equals A, B. Jadi yang sama dari A dan juga B, nanti yang ngambilinnya ya pasti A dan juga B, karena value A dan juga B tersebut ada di array A dan juga array B. Jauh lebih mudah kan ya. Mungkin kalau misalnya ini penempatannya itu di bagian filtering atau di bagian pencarian dalam bentuk kategori, nah yang kayak gitulah. Di sini fungsinya baru kerasa. Boleh kalau misalnya kemarin belum melengkapi masalah pencarian dengan yang ada di database, nah coba diterapkan ini, sepertinya bisa dibandingkan. Terus ini tidak hanya menyamakan saja atau irisannya saja yang diambil, tapi bisa juga digunakan untuk yang penambahan total seperti summary, sum, nilai tengah, median, yang kayak itu juga bisa. Dan sebetulnya banyak lagi sih, cuma yang memang berkaitan dengan data-data yang sifatnya collection, data yang tipenya sama. Yang terakhir di sini berkaitan dengan kripto. Kripto di sini bukan mata uang digital ya, tapi di sini lebih ke kriptografi.
atau istilahnya lebih ke enkripsi sebuah data atau value. Sebagaimana yang kalian ketahui, di sini ada beberapa algoritma yang didukung oleh si widget kripto itu sendiri atau package kripto itu sendiri. Ada SHA-1, SHA-22, 4, 256 dan seterusnya banyak. MD5 juga ada. Ini memang algoritmanya algoritma basic, tapi yang daripada kita bikin sendiri dan cukup direpotkan untuk membuat algoritma enkripsi dan juga dekripsinya juga yang cukup repot kalau bikin manual, kita manfaatkan aja dari yang sudah ada si kripto. Untuk dokumentasinya kurang lebih kayak gini deh. Misalnya di sini ada sebuah value foobar, dia ditampung dalam bentuk byte-nya, diambil menggunakan bit F8 encode. Terus di sini di GS-nya diambil dengan enkripsi SHA-1. Jadi dia nanti hasilnya mau dapat yang byte-nya ada perubahan, tentunya string-nya juga dia akan berubah. Langsung saja ke bagian code mungkin. Nah, di sini kalau untuk code-nya ini agak lebih lebih membandingkan dua cara yang berbeda gitu. Kalau yang pertama di sini menggunakan yang HMAC atau nyebutnya apa itu ya? Pokoknya intilah si nama algoritmanya. Kalau yang ini menggunakan SHA-1. Tentu saja biasanya kalau yang namanya enkripsi itu secara byte datanya biasanya lebih besar. Kebanyakan lebih besar karena memiliki format-format tertentu dari setiap algoritma enkripsinya. Format serta ukuran biasanya itu sudah ada penentunya. Untuk contohnya ya kelihatannya di sini ya. Kita coba lihat yang di video ini. Sekitar 13 menitan, tapi kita coba percepat saja. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi di sini original teksnya itu diambil dari inputan yang ada di text controller ini. Terus ketika di submit, nah ini value awalnya atau origin datanya itu tulisannya teks jasa TXT. Setelah dikonversi dengan menggunakan algoritma SH1 yang tentu saja sebelumnya di-encode dulu ke UTF-8 ya. Di sini hasilnya jadi kayak gini. A94, A8, F5, CCB dan seterusnya. Memang secara byte dia pasti lebih besar. Tapi ya setiap algoritma beda-beda ya dengan ukuran dan juga cara enkripsinya. Jadi digunakannya biasanya untuk mengamankan data, untuk password atau untuk yang email, username kayak gitu. Misalnya sebelum dikirimkan ke lawan komunikasi, misalnya kalau aplikasi chat deh, biar tidak terlihat di database-nya ini lagi ngechat siapa segala macam, ya mungkin di database-nya ini dienkripsi dulu, enkripsinya end to end. Ada beberapa aplikasi chat juga yang menerapkan seperti itu. Jadi hanya bisa dibaca oleh orang yang mengirimkannya saja atau lawan bicaranya. Di bagian back-end tersimpan ada, tapi tidak bisa dibaca kasat mata, minimal harus di-backup dulu. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ini merupakan widget yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Untuk referensi lebih lengkapnya kalian coba kunjungi aja Pub.dev. Di situ banyak widget-widget yang mungkin saja lebih menarik dan tidak sempat terbahas di pertemuan kali ini. Oke, segitu aja materi yang bisa saya sampaikan untuk di pembahasan trending widget. Jadi kalian bisa coba cek dan juga coba pelajari, terapkan juga kalau bisa di tugas besarnya untuk memberikan nilai lebih dan
dituliskan ya teknologi apa saja yang diterapkan, misalnya menggunakan widget apa, pendekatan apa. Siapa tahu bisa memberikan wawasan ke saya dan juga memberi tahu bahwa kalian sudah menerapkan beberapa metode yang di luar dari materi yang sudah disampaikan. Gitu ya. Saya sangat terbuka kalau untuk metode besar, silahkan. Untuk statusnya, ini sambil saya coba cek dulu ya di hasil pengumpulan kemarin sampai tanggal 8. Tugas. Ini saya share screen dulu aja deh. Mana sih? Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok sih. Kalau yang di sini yang mengumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ada 6. Jadi nggak tahu ya apa mungkin masukannya lewat e-learning, mungkin saya nanti cek juga di e-learningnya. Tapi kalau yang dari linknya, yang dari form pengisian di sini baru 6. Macam-macam kayaknya tema-temanya di sini. Untuk yang kelompok 3 misalnya yang dipimpin oleh Ipan Saiful, membuat aplikasi penjualan parts body kit apa nih? Body kit ini ya mungkin mobil atau motor. Biasanya mobil. Terus dari kelompok 2 ada Nova Zaki Musafa Go Bioskop, dimana ini aplikasi mobile yang membantu untuk membeli tiket nonton online. Wah, lumayan juga menarik. Ya, ini ada keterangannya juga. Pengerjaan masih dalam tahapan perancangan konsep. Kalau yang Yukop tadi di sini dat ya pasti bateria oke, mau pakai database dia karena client server kan tuntutannya, jadi mau nggak mau pasti harus database-nya terpisah, di mana ada sisi client dan juga server yang bisa dibedakan. Public API boleh, mangga silakan. Berarti datanya diambil dari sini, silakan. Berarti nanti tinggal diproses aja untuk nyimpen orderan tiketnya gitu ya. Terus di sini ada login, no playing, beli bioskop yang tayang, mencari e-wallet, sampai e-wallet juga jika memungkinkan. Oke, saya tampung aja dulu. Tapi di sini untuk link software itunya masih belum ditampilkan. Terus untuk kelompok 4 ada yang dipimpin oleh Dwiki Maulana Rahman. Di sini aplikasi menampilkan macam-macam obat, gambar obat, harga, di sini memudahkan pengguna membeli obat yang dibutuhkan. Oke, mungkin di sini kayak ke farmasi ya, asal obatnya obat yang benar ya, yang obat yang aneh-aneh. Terus di sini masih tahap desain dan layouting. Untuk pengodingan baru memulai dan untuk database masih belum terkoneksi. Oke, terus status terakhirnya. Terus untuk yang ini ya diambil sampai tanggal 8 ya. Ada yang kita sebulan? Enggak. Tanggal 8 semua rata-rata. Ya mungkin ada sedikit perubahan, tapi ya saya bisa melihat gambar secara umumnya lah udah sejauh apa. Terus di sini kelompok 6 ada Arif, Novandi dan kawan-kawan membuat aplikasi penjualan topi headshot. Oke, ini lebih ke teknologinya nanti kayak gimana. Terus di sini
menggunakan logo yang dibuat menggunakan widget pencarian. Oke, mungkin langkah lebih baiknya coba ditambahkan kira-kira nanti cakupannya udah sejauh apa. Kalau penjualannya, nanti penjualannya dan sebagainya bisa lebih didetailkan biar bisa dibedakan dengan yang lain. Rifki Aditya Nugraha dan kawan-kawannya grocery food. Ini terinspirasi untuk pemesanan banyak ya di sini. Ada modal makanan juga bisa dan sebagainya. Cukup menarik sih. Bahan baku mentah. Oke, yang di sini mungkin nanti pembelian dengan beberapa penjual yang nggak tahu terpusat atau terpisah ya. Saya kurang tahu, yang penting kebayang lah. Kayak Ade Chandra Octaviandi, penjualan pulsa, baru bikin mock-up-nya saja. Untuk penjualan pulsa, oke, tampilan mungkin lebih trendy atau lebih friendly ya. Kalau penjualan pulsa berarti sebetulnya bermain di ininya ya, bermain di pengisian saldonya agar bisa terlihat lebih klien servernya ketika ada pesan. Terus nanti kalau misalnya pesanan udah berhasil diproses oleh adminnya, nanti saldonya nambah. Kalau misalnya sampai bisa benar-benar ngisi pulsa beneran, entah itu menggunakan API tertentu atau dan lain sebagainya, oh itu udah lumayan. Ya, di sini karena baru satu yang sudah mengirimkan GitHub-nya, jadi saya review aja dulu dari kelompok 4 dari Beauty, Maulana dan kawan-kawan. Kosong juga ternyata, masih kosong. Masih belum ada apapun. Oke, intinya di sini berkaitan dengan hasil review yang diterima, kayaknya belum memungkinkan untuk dipresentasikan di pertemuan ke-14 atau pengganti nanti di minggu depan. Oleh karena itu, saya juga melihat dari beberapa kelas yang lain juga mayoritas hampir mirip. Cuma kalau misalnya dibandingkan dengan yang kelas malam, di sini untuk link GitHub-nya untuk kelas ini masih belum terlalu merata ya. Kalau yang di kelas malam misalnya minimal bokap-bokapnya sudah tertampilkan di GitHub dan udah bisa dipantau progresnya. Kalau yang kayak gini kan misalnya masih berupa konsep saja, masih belum terimplementasi dan terlihat secara tampilan progresnya. Oleh karena itu, karena mayoritas rata-rata masih belum selesai, kayaknya kalau saya memaksakan di minggu depan juga itu kurang baik juga, karena kalian juga ya mungkin waktunya sangat mepet. Meskipun ini sudah diinformasikan jauh-jauh hari, ya tetap aja lah yang namanya bekerja di bawah tekanan kadang-kadang suka cukup bagus juga, optimal ya ke kinerjanya. Jadi saya batasi aja untuk pengumpulan tugas besarnya, jadi saya undur sampai setelah UAS. Jadi kalau UAS itu di tanggal 24-an atau minggu, jadi pengumpulan terakhir untuk tugas besar tersebut saya batasi di tanggal 4. Jadi itu batas terakhir kalian mengumpulkan tugas besar. Tadinya kalau misalnya tugas besarnya dilakukan sebelum UAS atau ya minggu depan kayak gitu, jadi ada kemungkinan soal-soal UASnya itu diambil beberapa dari tugas besar. Tapi kalau kayak gini nggak fair juga. Jadi untuk UASnya nanti tetap kalian akan melakukan secara individu, sifatnya esai, dan juga dilakukan pada jam yang sudah ditentukan oleh pihak kampus. Jadi kalau berarti ya tanggal 25 juga ya, tanggal 25 hari ini jam 1 juga sampai selesai. Tidak di take home, jadi langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan. Sifatnya esai dan isinya lebih ke hal-hal basic atau lebih ke pendalaman dari suatu konsep yang ada di Flutter itu sendiri. Contohnya misalnya apa yang kalian pahami mengenai stateful widget, jelaskan kayak gimana. Kalau mau nambahin jenis contoh code juga ya silahkan dengan kalimat sendiri gitu. Jadi saya ingin mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap hal-hal mendasar yang sudah ada di pemrograman hybrid Flutter ini.
Terus untuk UASnya, di sini saya harapkan juga tolong kerjasama dari masing-masing kelompoknya, anggotanya juga, jangan menggantungkan ke salah satu atau satu orang saja gitu. Jadi minimal semuanya saling berkontribusi lah. Nggak bisa jago di coding, ya coba berikan referensi untuk digital tampilan UI-nya. Kalau misalnya UI-nya terbatas, ya coba dilakukan apa yang bisa dilakukan gitu. Dan menjadi ketuanya juga jangan sungkan untuk membagi-bagi kerja. Ini bobotnya paling besar dan juga butuh kerjasama yang solid. Kalau misalnya kurang maksimal, alasan apapun itu ya agak aneh sih ya. Ini kan kepalanya banyak nih sistem kelompoknya. Harusnya bisa saling bertukar pikiran. Kalau misalnya ternyata hasilnya tidak sesuai, berarti ada yang salah dalam koordinasi dan komunikasi di kelompok-kelompok tersebut. Memang teamworknya di sini justru ditekankan. Dan untuk batasan-batasan aplikasinya sejauh apa kayak gitu ya, inti utamanya client servernya harus jalan. Harus ada pertukaran data yang datanya disimpan secara terpusat. Terus masalah tampilan kayak gitu sih itu mungkin di nomor sekian ya. Karena di sini penekanan yang utamanya yang paling tinggi adalah ketuntasan dari tema yang diangkat. Secara fiturnya berarti itu sudah selesai dari tema yang diangkat juga. Terus client servernya dapat, sisanya ya udah jadi nilai lebih kalian aja gitu. Kalau misalnya cuma tampilan saja, client servernya belum terjalin atau belum terbuat dengan baik, terus ketuntasannya juga nggak selesai, jadi ambilnya cuma mock-up saja, dan itu tidak ada bedanya dengan mobile programming 1. Jadi di sini kalian ya kalau bisa ketuntasannya itu diprioritaskan. Saling mengisi aja lah, di sini kan orang-orangnya banyak juga, makanya butuh kerjasama yang solid. Terus untuk apa lagi? Untuk yang mengerjakan challenge yang sudah dilakukan gitu, itu yang di pertemuan 11, 13 ataupun yang lain, kabari aja minggu depan secara pribadi ke saya. Nanti saya akan coba luangkan waktu dengan mahasiswa yang bersangkutan. Saya akan review, saya lihat kalau memang ternyata bisa dipertanggungjawabkan, ya saya akan tambahkan nilai di penilaian berikutnya. Bisa jadi di UAS ataupun di tulis besar. Jadi silakan disambut kerjakan aja, mumpung minggu depannya masih kosong dan masih bisa kalian gunakan dengan baik. Begitu saja. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya tutup? Enggak, silakan apa? Presentasi aja lah, nggak usah ada laporan. Itu kalau laporan juga nanti kebanyakan sih rata-rata kayak melebih-lebihkan di laporannya, padahal nggak jalan, tapi di laporan kayak yang cenderung jalan. Jadi mungkin nanti persiapan aja cara mempresentasikan si program yang sudah dibuat, gitu aja sih ya. Biar nggak repot juga lah harus bikin apa segala macam. Jadi ya udah fokus di aplikasinya aja. Pertama dari aplikasinya dulu, itu yang paling penting sih ya. Aplikasinya sejauh apa, terus ketuntasannya. Tadi yang sudah disebutkan, prioritas utama adalah ketuntasan dari tema yang diangkat. Jadi kalau misalnya temanya tentang, katakanlah gini lah, temanya tentang peminjaman buku di perpustakaan, misalnya kayak gitu. Berarti ya alur proses peminjamannya selesai dengan tuntas, dimulai dari yang minjam sampai mengembalikan. Kalau itunya udah selesai, berarti ketuntasan dari aplikasinya atau fungsionalnya udah terselesaikan dengan 100% dengan baik. Itu bobot yang paling tinggi. Yang kedua berkaitan dengan teknologinya, yaitu client server. Ya, namanya juga aplikasi yang udah tuntas, pasti ya kan. Udah arsitekturnya juga, harusnya udah client server, nggak mungkin aplikasi yang untuk diri sendiri. Dan kalau membuat client server itu, baik itu menggunakan, kalau yang dicontohkan kan menggunakan Firebase atau menggunakan Firestore atau Firebase Storage, itu juga dua poin yang saya anggap penting. Dan saya katakan tidak mudah juga gitu.
Jadi untuk komunikasi, melakukan manipulasi data, mengirimkan file, upload file, dan juga download file atau delete file itu juga merupakan poin yang penting yang besar di bawah dari yang ketuntasan tersebut. Sisanya, 3 dan seterusnya, poin ketiga dan seterusnya itu yang berkaitan dengan tampilan, cara pemaparannya, cara nge-branding aplikasi yang sudah dibuat, yang kayak gitulah. Jadi prioritasnya memang sangat kecil kalau untuk tampilan dan lain sebagainya. Saya lebih fokusnya sekarang kalau di Mobile Programming 2 lebih ke fungsionalnya. Begitu Novel. Mungkin perwakilan saja kalau untuk presentasi mah. Tapi nanti pasti akan ada satu pertanyaan yang akan saya tanyakan ke setiap kelompok, yaitu mengenai kontribusi masing-masing dari anggota dan juga ketuanya. Gitu. Jadi pasti saya akan melampirkan form. Salah satunya misalnya ketuanya harus mengisi dengan jujur, nge-review dari anggota-anggotanya, siapa yang berkontribusi banyak, siapa yang enggak. Gitu. Jujur saja, karena saya tidak mau ada yang sifatnya tuh kayak ini kelompok santai aja lah saya mah gitu, nggak mau apalagi dengan orang yang udah bisa dipercaya gitu, udahlah biar sama saya gimana, saya nggak mau kayak gitu. Ini tuh tanggung jawab bersama, jadi ketua kelompok jangan sungkan untuk membagi tugas dan anggotanya juga jangan sungkan untuk inisiatif meminta apa yang bisa dibantu gitu ya. Komunikasinya lah intinya, saya nggak mau ada ya pasti mungkin ada beberapa, bukan pasti ya, ya mudah-mudahan nggak ada deh, nggak ada yang jadi tim hore atau yang dia mau jadi komunikasi susah. Tapi saya minta kejujuran aja dari yang ada di kelompok tersebut, misalnya terutama untuk ketua-ketuanya. Nanti pasti akan saya tanya bagaimana proses dari kerjasama atau kontribusi dari masing-masing anggotanya. Apakah semuanya berkontribusi dengan baik atau tidak? Gitu. Karena penilaiannya ini nggak bisa disamaratakan nih. Misalnya satu orang yang kerja, ya berarti ya itu mungkin yang bisa saya nilai lebih, yang lainnya enggak. Saya kan tidak tahu ya secara teknis kalian tuh komunikasinya kayak gimana. Maka alangkah lebih baiknya di waktu yang tersisa ini kalian kalau misalnya ada kendala segala macam boleh dikomunikasikan aja ke saya, biar nanti minimal saya tahu lah proses yang kalian bangun itu kayak gimana gitu. Jadi tahulah alurnya, oh ini struggle banget ternyata yang mengerjakan apa atau kayak gimana. Nah, gitu. Jadi ini bukan bobot individu ya, sekali lagi saya ucapkan ini bukan bobot individu, ini bobot kelompok saling bekerja sama. Kalau rusak ya rusak semua jadinya gitu. Jadi saling membantu aja deh. Gitu dong Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada nggak? Kalau nggak ada, ini saya mau ngecek dari kehadiran dulu. Tadi kan nggak bisa masuk nih. Saya coba cek dulu deh. Oh, banyak yang nggak masuk juga ternyata. Udah, saya absen aja di sini. Saya panggil satu-satu bagi yang masih cakra. Aditya Ribanullah, ada nggak? 43 ya sebentar ya. 43. Ada satu sih yang enggak. Tio ada nggak Tio? Tio. Ini saya langsung cek data. Tio aja. Oke. Ini Tio kenapa ya? Itu pas awal semester nama saya nggak ada di absen, Pak. Tio sama Rian ini tolong dikomunikasikan aja deh ke pihak akademik atau kayak gimana. Ini dari kehadiran nggak masuk sih, malah ini kayaknya kalau dari kehadiran kayak gini, kalau banyak sistem ya langsung nggak lulus. Iya, Pak. Gitu. Ini saya nggak bisa merubah ya, ini harus sama dosen wali dan akademik. Ini silakan di follow up aja deh. Itu bisa jadi kena cekal nih, itu aja sih. Iya, Pak. Selesaikan secara mandiri aja ya. Udah, kita absen satu-satu di sini. Aditya Ridwanullah, Aditya ada nggak? Aditya ada.
Agung Adi Prasetyo. Agama Ramadan ada, Pak? Agama Hadir, Pak. Anwar jadi dulu. Hadir, Pak. Dede Rosidi. Hadir, Pak. De Tristi tadi ada. Ada, Pak. Diki Abdinur. Hadir, Pak. Fadila Fajri. Hadir, Pak. Fahri. Hadir, Pak. Ferdiansyah. Hadir. Katik. Enggak hadir. Ini kayaknya semuanya bawahnya hadir deh. Elena, Hadir, Pak. Ipan Saiful, Ipan nggak ada ya. Mary, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada, Pak. Muhammad Rizky Subagja, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal, nggak hadir. Nanti kalau misalnya ada yang kelewat ya kabarin aja lah di grup. Muhammad Sukma, Hadir, Pak. Noval Zaki tadi ada. Yang Mariani ada. Mariani hadir, Pak. Ya, Rahadian Muhammad Nur Hakim ada. Hadir, Pak. Regi Gusta Regi hadir, Pak. ada. Oke. Rian Oktanto ada juga. Terus Ricky Alparisi. Hadir, Pak. Alparisi apa Alparisi? Ini kalau Hadir. dibenerin ya ke akademik. Siti Mariam ada. Hadir, Pak. Sonia Hadir, Pak. juga Teguh Imanda. Hadir, Pak. Oke, gitu aja sih yang ingin saya sampaikan. Saya dulu sebentar. Maksudnya ada yang nggak bisa. Tadi Muhammad Iqbal ada nggak sih? M. Ya ada, oke. Oke, jadi untuk secara rekap kayak gitunya, ini kalau mau diminta nanti akan saya share juga. Tapi kalau bisa kalian coba cek lagi secara keseluruhan. Kalau misalnya ada yang kompleks segala macam di kehadiran, nanti tunjukkan saja buktinya, nanti akan saya update. Kalau yang memang bisa saya update. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa tanggal 4 deadline-nya. Untuk mekanisme atau teknis pengumpulannya itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut apakah sinkronus lewat suatu video yang dikirimkan atau memang secara langsung menggunakan logo yang sudah disediakan. Intinya tanggal 4 itu batas akhir pengumpulan. Jadi lebih dari itu ya sudah tidak bisa diterima dan sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kalau bisa jangan tanggal 4-nya, tanggal sebelum-sebelumnya deh, 3, 2, 1 dan seterusnya. Jadi nanti ya minggu depan atau beberapa hari minggu depan saya coba buatkan formnya deh. Sekarang mah fokus aja kalian dapatkan barisan di setiap kelompoknya, silakan dibuat di waktu yang tersisa. Jangan lupa juga tanggal 25 tetap ada UAS dan nanti diisi secara mandiri. Sifatnya esai, jumlahnya nggak terlalu banyak, nanti antara 5 maksimal 10. Tentu saja bisa dijawab dalam waktu yang sudah ditentukan. Tolong gunakan bahan sendiri dengan kalimat-kalimat sendiri. Itu aja sih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk satu semester ke belakang, jika ada kekurangan dan sebagainya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan lupa mungkin ya nanti seperti biasa, jangan dulu ke grup sampai nilainya semua transparan, selesai, dan tidak ada yang membuat komplain. Jadi tetap aja di grup tersebut. Nanti kalau misalnya nilainya sudah selesai, nilai tugas besarnya udah masuk semua juga, kalau ada yang mau komplain juga, yang komplain udah pada selesai semua, baru kita bubarkan grupnya. Itu aja, terima kasih. Silakan dilanjutkan lagi ke mata kuliah berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.